Latar belakang kami mengambil materi ini adalah karena seks bebas bertentangan pada norma sosial yang mendorong individu untuk mengekspresikan keinginan seksual mereka dengan cara yang bebas dan tanpa batasan. Meskipun beberapa orang melihatnya sebagai bentuk kebebasan dan pemberdayaan, ada beberapa bahaya yang terkait dengan seks bebas, terutama bagi individu yang lebih mudah dan kurang berpengalaman. Bahaya seks bebas bagi remaja tak lepas dari keceriaan dunia remaja yang diakarabinya. Dalam batas wajar, masa remaja sering meninggalkan kesan manis. Sekedar mejeng di mall memang bukan barang yang haram, tapi tak sedikit di antara mereka yang berjalan terlalu jauh. Mereka menjadi lepas kendali. Buntutnya adalah kebablasan, terjerat dalam pesta hura-hura ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan lain. Tak sedikit pula di antara mereka yang kemudian hamil di luar nikah akibat seks bebas atau free sex. Jalan pintas lewat aborsi pun dilakukan untuk melenyapkan jabang bayi yang belum mereka kehendaki. Adapun alasan mengapa seks bebas terjadi pada remaja, yang pertama itu pengaruh negatif media massa, yang kedua itu lemahnya keimanan, yang ketiga tidak adanya pendidikan seks yang benar, tepat, dan dilandasi nilai-nilai agama, yang keempat salahnya dalam memilih teman, yang terakhir itu lemahnya pengawasan orang tua. Bahaya fisiknya yaitu penyakit kelamin atau penyakit menular seksual atau PMS. PMS adalah penyakit yang dapat ditularkan dari seseorang kepada orang lain melalui hubungan seksual. Hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral maupun anal. Bila tidak diobati dengan benar, penyakit ini dapat berakibat serius bagi kesehatan reproduksi, seperti kemandulan, kebutaan pada bayi yang baru lahir, bahkan kematian. Penyakit kelamin yang dapat terjadi yaitu kencing nanah atau gonorrhoe, reza singa atau sifilis, herpes genitalis, Venereum atau LGV, candidiasis, trichomonas vaginalis, dan kutil kelamin. Karena bentuk dan letak alat kelamin laki-laki berada di luar tubuh, gejala PMS lebih mudah dikenali, dilihat, dan dirasakan. AIDS atau singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome awalnya tidak memperlihatkan gejala-gejala khusus. Baru beberapa minggu sesudah itu, orang yang terinfeksi sering menderita penyakit ringan sehari-hari seperti flu atau diare. Pada periode 3-4 tahun kemudian, penderita tidak memperlihatkan gejala khas atau disebut dengan periode tanpa gejala. Pada saat ini, penderita merasakan sehat dan dari luar juga tampak sehat. Sesudahnya, tahun ke-5 atau ke-6 mulai timbul diare berulang, penurunan berat badan secara mendadak, sering sariawan di mulut, dan terjadi pembengkakan di kelenjar getah bening, dan pada akhirnya bisa terjadi berbagai macam penyakit infeksi, kanker, dan bahkan kematian. Bahaya fisik. Risiko kehamilan dini yang tak dikehendaki pada ibu. Yang pertama, panggul sempit, kontraksi rahim yang lemah, ketidakteraturan tekanan darah yang dapat berdampak pada keracunan kehamilan, serta kejang-kejang yang dapat menyebabkan kematian. Remaja atau calon ibu merasa tidak ingin dan tidak siap untuk hamil, maka ia bisa saja tidak mengurus dengan baik kehamilannya. Bahaya fisik yang kedua yaitu risiko kehamilan dini yang tak dikehendaki pada anak. Yang pertama, gangguan pertumbuhan organ-organ tubuh pada janin. Yang kedua, kecacatan. Yang ketiga, sulit mengharapkan adanya perasaan kasih sayang yang tulus dan kuat dari ibu yang tidak menghendaki kehamilan bayi yang dilahirkannya nanti, sehingga masa depan anak mungkin saja terlantar. Bahaya fisik yang ketiga yaitu mengakhiri kehamilannya atau sering disebut dengan aborsi. Yang pertama, tindakan ilegal atau melawan hukum.
sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak aman, berkontribusi kepada kematian dan kesakitan ibu. Yang kedua, aborsi sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan perempuan, terutama jika dilakukan secara sembarangan, yaitu oleh mereka yang tidak terlatih. Yang ketiga, perdarahan yang terus-menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian perempuan yang melakukan aborsi. Yang berikut, di samping itu, aborsi juga berdampak pada kondisi psikologis, perasaan sedih karena kehilangan bayi, beban batin akibat timbulnya perasaan bersalah dan penyesalan yang dapat mengakibatkan depresi. Bahaya fisik yang keempat yaitu bahaya perilaku dan kejiwaan. Yang pertama, terjadinya penyakit kelainan seksual. Yang kedua, keinginan untuk selalu melakukan hubungan seks, selalu menyibukkan waktunya, berbagai khayalan-khayalan seksual, jima, ciuman, rangkulan, pelukan, dan bayangan-bayangan bentuk tubuh wanita luar dan dalam. Pemalas, sulit berkonsentrasi, sering lupa, bengong, melamun, badan jadi kurus, dan kejiwaan menjadi tidak stabil. Tanda-tanda penyakit pada kelamin pria. Yang pertama berupa bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada penis atau alat kelamin luka tidak sakit. Keras dan berwarna merah pada alat kelamin, adanya kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam, rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin, rasa sakit yang hebat pada saat kencing-kencing nanah atau darah yang berbau busuk, bengkak panas dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah menjadi borok. Yang kedua, tanda-tanda penyakit pada kelamin wanita. Rasa sakit atau nyeri saat kencing hubungan seksual, rasa nyeri pada perut bagian bawah, pengeluaran lendir pada vagina atau alat kelamin, keputihan berwarna putih susu, bergumpul rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya, keputihan yang berbusa, kehijauan, berbau busuk, dan gatal timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seksual, bintil-bintil berisi cairan lecet atau borok pada alat kelamin. Bahaya sosialnya juga yaitu seks bebas juga akan menyebabkan berantaknya suatu keluarga, dan kekerabatan orang tua biasanya tidak akan peduli lagi pada anak yang telah jauh tersesat. Seorang remaja akan semakin nekat, membangkang dan tidak patuh lagi pada orang tua, terlibat konfrontasi dengan sanak saudara lainnya. Timbul rasa frustasi dan kecewa serta dendam tak kesudahan terhadap anggota keluarga sendiri. Kesimpulannya, seks bebas dapat memiliki beberapa bahaya, terutama jika tidak dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab. Beberapa bahaya yang terkait dengan seks bebas meliputi risiko penularan penyakit, menular seksual atau PMS, kehamilan yang tidak diinginkan, dan efek psikologis negatif seperti perasaan bersalah atau penyesalan. Penting untuk menggunakan metode kontrasepsi yang efektif dan berbicara dengan pasangan atau profesional kesehatan tentang risiko dan pilihan tersedia. Seks bebas dapat dinikmati dengan aman dan bertanggung jawab, tetapi penting untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri dan menghindari bahaya yang tidak perlu.